yang ini adalah sifat yang khas, karakter yang sangat spesifik pada umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di bagian akhir ya dari surat Al-Fat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tepatnya pada ayat yang ke-29, surat ke-48 ayat 29. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ya, al-ayah. Pada ayat ini pertama kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini sudah pasti merupakan hal yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena kerasulan itu harus dikuatkan dengan adanya wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk menguatkan bahwa Muhammad benar-benar seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau harus berhadapan dengan masyarakat ya, yang tidak sepenuhnya bisa begitu saja menerima kerasulan beliau. Maka wahyu ini akan menguatkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat-sifat beliau telah diungkap ya dan diketahui oleh kalangan ahlul kitab di dalam kitab-kitab suci sebelumnya itu ya, tetapi tetap saja penguat ini dibutuhkan. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan orang-orang yang bersama dengan beliau. Ya, para sahabat beliau termasuk di dalam hal ini adalah para pengikut beliau secara umum. Ya, secara khusus para sahabat yang saat itu membersamai beliau dalam dakwahnya. Tentu setelah masa sahabat ya pengikut beliau pada setiap masa sampai pada saat ini juga. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Adapun orang-orang yang bersamanya, pertama disebutkan sifatnya adalah asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Mesti difahami keras terhadap orang-orang kafir itu bukan ya melakukan kekerasan itu. Karena fakta amaliyah yang dilakukan Nabi dengan para sahabat tidak demikian. Nabi menjadi pribadi yang sangat lembut bahkan terhadap orang-orang kafir. Ayat Quran pun turun ketika menyapa orang kafir pun dengan kalimat yang halus, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya ayyuha itu sapaan yang halus itu. Nah, maka asyidda'u 'alal kufar mesti difahami sebagai ketegasan sikap terhadap orang-orang kafir berkaitan dengan prinsip keimanan. Sehingga tidak ada tidak ada tawar-menawar dalam masalah iman dan kafir ya. Iman harus dipegang kuat, kafir harus ditolak ya, secara totalitas ya. Begitulah keadaan orang-orang beriman, karena kalimat tauhid la ilaha illallah itu meniadakan segala macam bentuk ilah-ilah yang lain dan hanya menetapkan satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bersama dengan Nabi, para sahabat juga pengikutnya adalah orang yang sangat kokoh keimanannya, tidak ada tawar-menawar dengan ya kekafiran, dan mereka sangat kuat dalam memegang teguh prinsip ketauhidan ini. Kemudian yang kedua, ruhama ubainahum. Umat Nabi Muhammad ini berkasih sayang di antara mereka. Dan ini sungguhnya buah dari keimanan yang benar dan kokoh kepada Allah. Kalau iman itu benar dan pada kualitas yang sangat bagus, semestinya melahirkan persaudaraan. Sehingga yang muncul adalah sikap kasih sayang dalam interaksi sosialnya. Maka misalnya kita baca di ayat 10 surat Al-Hujurat, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, maka hanya disebut mukmin, orang-orang itu benar-benar beriman hanya jika bisa mewujudkan persaudaraan. Nabi bahkan sampai mengatakan bersumpah demi Allah sampai 3 kali beliau ulangi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang maksud tidak beriman? Rasul mengatakan, tidak beriman seseorang di mana orang lain tidak aman dari gangguan lisan dan tangannya.
kalau ucapan dan perbuatannya tidak menghadirkan rasa aman bagi orang lain, Nabi bersumpah demi Allah orang ini tidak beriman. Maka itulah sifat umat Nabi Muhammad dengan keimanan yang benar dan kuat, ya, dengan keimanan yang benar dan kualitasnya bagus, maka saat berinteraksi secara sosial ia akan hadir dengan sifat kasih sayang. Dia sangat peduli, dia bisa berempati, dia punya kontribusi dalam kehidupan sosialnya, ya. Kemudian yang ketiga, tarohum ruk'an sujatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud mengharapkan karunia Allah dan keridhaannya. Jadi sifat yang ketiga ini adalah ketekunan dalam melakukan ibadah kepada Allah secara ikhlas. Ya, ibadah representasikan dengan ritual ibadah sholat, ya, walaupun tidak membatasi pada sholat saja, tetapi itu menjadi simbol yang paling kelihatan dari ritual ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dilakukannya mengharapkan karunia Allah dan keridhaannya. Ini keikhlasan itu. Maka umat Nabi Muhammad itu tekun dalam melakukan ibadahnya dengan ikhlas mengharapkan karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bagaimana mungkin mengaku umat Nabi Muhammad tetapi tidak tekun dalam melakukan ibadah? Bagaimana mungkin mengaku umat Nabi Muhammad tetapi tidak ada ketulusan atau keikhlasan dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang keempat, simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka akan tampak pada wajahnya dari bekas sujud. Ini bukan penampakan lahiriah pada bagian wajah, ya, tetapi athar itu juga berarti pengaruh dari apa? Dari keimanannya dan dari ibadahnya kepada Allah adalah athar dalam hubungan sosial tadi. Apa itu? Akhlak yang mulia. Jadi sifat yang keempat dari umat Nabi Muhammad adalah kemuliaan akhlak, ya. Kemuliaan akhlak saat ia berinteraksi dengan manusia. Ia berlaku jujur, ia berlaku amanah, ia punya perhatian, kasih sayang dan kepedulian, ya. Kemuliaan akhlak yang luar biasa, yang ini adalah sifat yang khas, karakter yang sangat spesifik pada umat Nabi Muhammad SAW. Akidahnya kuat, ya, kemudian penuh kasih sayang dalam interaksi sosialnya, tekun dalam melakukan ibadah secara ikhlas, dan kemuliaan akhlak yang sangat menonjol, ya, dalam perilakunya terhadap manusia, bahkan terhadap alam semesta, makhluk yang lain pun mendapatkan, ya, kasih sayang dan kemuliaan akhlak dari umat Nabi Muhammad SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.